Oh, nanti. Pertanyaannya, siapa yang nulis nih tanda kurung ya? Kasusnya ini sama dengan tempat kami, bro, ya. Ya, siapa yang nulis di tempat kamu tanda kurung? Ini banyak sekali, kan saya udah bilang di setiap halaman di tempat kamu itu penuh dengan tanda kurung. Kalau kamu mengatakan ini palsu, ya tempatmu itu juga palsu dong. Jangan standar ganda. Yang pertama, Bu Uti ini jelas-jelas auto KO kalau sampai membandingkan ayat yang dinyatakan tidak asli di terjemahan Bible, tanda kurung dan catatan kaki dibanding dengan Al-Quran. Ya. Kenapa? Karena ayat di kitab Al-Quran asli atau original teksnya sama sekali tidak memiliki tanda kurung dan catatan kaki. Ya, apalagi yang embel-embel yang begitu nggak ada ya, footnote kah, ya ibit kah, objit kah, logit, nggak ada yang begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sahabat Fakta Islam TV, alhamdulillah kali ini saya akan review detik-detik kekonyolan seorang apologet Kristen bernama Ibu Uti Watimena. Ketika menyebut Al-Quran banyak catatan kaki, tanda kurung, naudzubillahi min dzalik ya. Saya nggak nyangka loh, seorang Uti Watimena yang kerjaannya udah bertahun-tahun bikin serangan ke Islam, loh kok nggak naik-naik sih pengetahuannya. Kok bisa dia menyatakan sekonyol itu? Amunisinya lemah banget. Malah ini yang akan saya jadikan nampol jidatnya sendiri ya. Dia nggak bisa bedain Al-Quran dan terjemahan Al-Quran, sahabat. Naudzubillah ya. Bahkan lebih konyol lagi, nggak paham fungsi terjemahan, fungsi catatan kaki, bahkan fungsi tanda kurung dalam terjemahan. Sekali lagi dalam terjemahan. Sahabat, sebelum lanjut soal kekonyolan si Uti, bagi yang belum subscribe, silakan dukung dakwah kami dengan cara klik subscribe. Klik juga ikon loncengnya, like dan share sahabat. Bismillah ya, barokallah. Tentu ini upaya agar menebar barokah, mencegah anasir-anasir penyesatan dan pemurtadan yang gentayangan di sekitar kita. Oke sahabat, sebelum kita lanjut saya mohon demi keamanan Anda, sebaiknya kecilkan sedikit volume di perangkat Anda masing-masing. Sebab apa? Khawatir ketika tiba-tiba suara Uti Watimena mengudara, bukan hanya kuping kita yang bermasalah, perangkat kita juga bisa lompat-lompat gitu loh ya. Nah sahabat, kelucuan terjadi ketika live bareng sih di Komal Oten tentunya ya. Di situ ada si kristolog yang suka menamakan dirinya evangelis ya. Siapa lagi kalau bukan evangelis Yonatan Nandar. Beliau ini menyajikan fakta di Bible, di Perjanjian Baru, tepatnya di Markus 15 ayat ke-28 yang dinyatakan kosong di berbagai kitab dan literatur. Belakangan muncul ayat sisipan, tapi pakai tanda dalam kurung dan dinyatakan tidak asli oleh sumber data di Kristen sendiri. Termasuk yang menjelaskan itu ada di website Alkitab Sabda milik Kristen yang biasa sering kita buka ya. Nah, blunder terjadi ketika si Uti langsung membandingkan Al-Quran dengan Bible terjemahan. Dia bilang banyak catatan kaki dan dalam kurung dalam Al-Quran. Dia nggak nyadar telah menggali kuburannya sendiri kalau sampai menggunakan argumentasi itu. Ini dia pernyataan Uti Watimena. Pertanyaannya, siapa yang nulis nih tanda kurung ya? Kasusnya ini sama dengan tempat kami, bro ya. Ya, siapa yang nulis di tempat kamu tanda kurung? Ini banyak sekali, kan saya udah bilang di setiap halaman di tempat kamu itu penuh dengan tanda kurung. Kalau kamu mengatakan ini palsu, ya tempatmu itu juga palsu dong. Jangan standar ganda. Ya, kan sudah saya tunjukkan tadi banyak sekali tanda kurung. Lalu kamu mengatakan ya dari Lai sendiri mengaku, Lai mengakunya begini, ini saya buka ya.
Lai mengatakan, ya udah jelas Lai tidak berbohong. Aslinya betul tidak ada. Dengar, Lai mengatakan aslinya tidak ada, ya, tetapi tanda kurung itu, sisipan itu diambil dari kitab Yesaya, ya, dikasih tahu di situ. Nah, sekarang pertanyaannya saya balik ke kamu, ya, nih ya, saya kasih ke kamu ya. Kamu jawab ya, siapa yang nulis ini? Dari mana asal tulisan-tulisan tanda kurung di tempat kamu? Nih, saya unjukkan sebegitu banyak semua. Siapa yang nulis nih? Tanda kurungnya nih, siapa nih? Nih, banyak sekali. Saya rambling ya, kelihatan nggak sih? Nih ya. Coba ayat Al-Qur'annya mana itu? Ayat Al-Qur'annya mana? Nah, ini ada ya. nggak ayat Al-Qur'an tanda kurung? Nah, ini, nih. Ayat Al-Qur'an bukan terjemahan. Lah sama aja loh, kami kan Loh, kok sama? Dia anggap sama aja. Nah, ada ayat Al-Qur'an terjemahan, Bu. Mana ada ayat Al-Qur'an tanda kurung? Dengar ya, saya kayak ngomong sama orang anak ini kapasitasnya rendah banget ya. Bukan, benar rendah. Ya, karena saya udah bilang original tidak ada tanda kurung. Di tempat kamu tidak ada tanda kurung. Yang saya bicarakan adalah terjemahan begitu banyak tanda kurung. Di dalam Markus 15 ayat 28 itu adalah terjemahan dari Lai, ada tanda kurung. Tetapi dikasih tahu oleh Lai, ya, sumber dari yang di tanda kurung itu dikasih tahu itu dari kitab Yesaya. Masih ada di dalam kitab kami juga, ya kan, sudah dikasih tahu. Nah, sekarang di tempat kamu siapa yang menambahkan begitu banyak tanda kurung di sini? Ya, Lai sudah ngasih tahu itu tanda kurung ditambahkan dari kitab Yesaya. Nah, sekarang kamu jawab di sini ya. Dan dia dalam kurung Musa. Saya jawab, udah. Nah, saya jawab. Tanda kurung di tempat kamu, ya. Saya jawab udah. Iya, Ibu Uti, ya. Bu Uti, jangan tergoncang, Bu Uti. Pokoknya tergoncang, kamu malu, tahu nggak? Diam. Tahan Roh Kudusnya ditahan. Nanti dulu ya. Biarkan Roh Kudus turun ke dalam hati saya, yang mendapatkan ilham roh. Oke, saya mendapatkan ilham roh nih, alhamdulillah. Ibu Uti. Muhammad nggak tahu. Loh, saya lagi menjawab, saya dapat. Ibu kira Putih. Roh Kudus itu punya orang Islam. Di dalam original teks tidak ada Roh Kudus, adanya manusia. Jangan ke situ, udah saya jawab pertanyaan Uti. Pertanyaan Ibu Uti, jangan terguncang. Saya jawab. Ya, belum juga dijawab udah di-cut. Dia nyuruh jawab tapi langsung dia bilang udah dijawab. Ini gimana sih Uti nih? Mungkin efek osmosis ya. Di original teks ditemukan kata dalam kurung. Dia emosi level dewa terus sampai lupa ya. Pertanyaannya belum dijawab. Kasihan si Uti nih. Sampai mukul-mukul gitu ya. Tantrum segitunya ya. Bisa-bisa bikin stroke ya dia ini ya. Karena emosinya level akut. Nah, oke sahabat, ada beberapa hal yang perlu saya beri catatan di sini ya. Simak baik-baik ya. Mudah-mudahan tidak di-skip sehingga tidak gagal paham seperti si Uti. Baik. Yang pertama, Bu Uti ini jelas-jelas auto KO kalau sampai membandingkan ayat yang dinyatakan tidak asli di terjemahan Bible, tanda kurung dan catatan kaki dibanding dengan Al-Quran. Ya. Kenapa? Karena ayat di kitab Al-Quran asli atau original teksnya sama sekali tidak memiliki tanda kurung dan catatan kaki. Ya, apalagi yang embel-embel yang begitu nggak ada ya, footnote kah, ya ibit kah, opcit kah, logcit, nggak ada yang begitu bro. Kenapa? Karena catatan kaki, tanda strip, kurung itu menunjukkan penjelasan tambahan dari kalimat atau kata yang ada di situ. Nah,
Terus kalau gitu adanya di mana? Ya di terjemahan lah. Kenapa di terjemahan ada tulisan yang kurung ya, ada tanda seperti itu? Kira-kira apa? Nih dengarinnya. Buat Anda yang akalnya masih berfungsi sehat, simak baik-baik apa yang akan saya jelaskan ini ya. Terjemahan itu kan ahli bahasa, alih bahasa, bukan ahli bahasa tapi alih bahasa, sulih bahasa, mengartikan perkata. Jadi bukan menjelaskan makna satu ayat, bukan, tapi mengartikan perkata. Ya. Nah, tidak semua kosakata atau istilah di ayat itu memiliki padanan dalam bahasa yang diterjemahkan. Ya. Karena kosakatanya nggak ada, atau mungkin istilah tertentu tak dimiliki padanan di bahasa yang diterjemahkan, akhirnya apa? Dicarikan kata lain atau kalimat singkat yang kira-kira bisa mendekatkan pada arti di ayat aslinya. Makanya harus diberi tanda kurung. Untuk apa? Untuk membedakan mana yang memang bisa diterjemahkan, mana yang tak memiliki padanan yang tepat dalam terjemahan. Jadi tanda-tanda itu untuk mendekatkan, karena tidak ada kosakata yang pas padanannya di bahasa terjemahan dengan yang dikutip dari aslinya. Gitu ya. Nah, contoh, masing-masing kita biasanya punya bahasa daerah. Dan tidak semua kosakata di bahasa daerah itu memiliki padanan dengan bahasa Indonesia. Sehingga ketika kita berpidato, biasanya ya kalau berpidato terutama, dalam bahasa daerah itu sulit sekali. Ya. Kadang harus dicampur dengan bahasa Indonesia, ataupun sebaliknya. Ya. Kenapa? Karena padanan kata belum tentu ada. Struktur bahasa daerah dan bahasa Indonesia juga belum tentu sama, belum tentu sepadan, sehingga dibutuhkan pencampuran. Ya, kita berpidato bahasa daerah tetapi dicampur dengan bahasa Indonesia karena problemnya seperti itu tadi. Nah, itu kalau berbicara langsung. Kalau berbicara langsung kan nggak ada tanda titik, koma, kurung, kan nggak ada. Intonasi kita lah yang menunjukkan bahwa kalau ditulis itu pakai tanda baca titik, berhenti koma, berarti berhenti sementara, kan gitu ya. Tapi kalau berbicara langsung, kalau berbicara lewat tulisan tentu berbeda, harus pakai tanda-tanda baca yang membantu. Nah, kalau lewat terjemahan bahasa tulisan, nah tentu tak ada intonasinya di situ, nggak ada intonasinya, sehingga tanda-tanda baca itu sangat-sangat penting. Maka dibutuhkan tanda kurung sebagai penjelasan tambahan dari apa yang sedang disebutkan. Tapi bukan bagian atau sambungan dari susunan kalimat tersebut, bukan. Jadi kata atau kalimat dalam kurung itu yang disisipkan dalam sebagai penjelasan, bukan sambungan dari kata atau kalimat yang sedang dibahas. Nah, begitu. Nah, sedangkan bahasa Arab adalah bahasa paling kaya kosakata. Sangat detail sekali, ya. Maka nggak semua kosakata bahasa Arab itu punya padanan dalam bahasa Indonesia. Sangat banyak sekali kosakata bahasa Arab. Sementara bahasa Indonesia itu terbatas. Kosakata terbatas. Nah, itulah yang ketika diterjemahkan otomatis banyak sekali menemukan istilah atau kata yang tidak ada bahasa Indonesianya. Sehingga apa? Dicarikan cara untuk mendekatkan pemahaman, yaitu pakai tanda kurung. Nah, beda dengan yang dipersoalkan Yonatan Nandar, karena di Bible itu sisipan tanda kurung, sisipan, ayat yang sebelumnya nggak ada, tiba-tiba ada, itu sisipan. Sedangkan dalam kurung itu penjelasan dari apa yang sedang dibahas, kan beda ya. Bu Uti nggak tahu soal itu ya. Nah, karena problem perbedaan kosakata tadi, akhirnya berbagai istilah itu hanya diartikan satu kata. Ya kan? Padahal berbeda. Dengan dibantu kurung atau tanda kurung sebagai pendekatan, itu akan sedikit mendekatkan walaupun tidak dapat dimaknai atau diartikan, diterjemahkan secara pasti. Ya, kenapa begitu? Ya perbedaan tadi. Gitu kan? Nah, contoh kata ilah, kata ar-Rabb. Dua kata itu kalau di Indonesia itu hanya satu, diwakili oleh satu kata, itu Tuhan. Tuhan. Padahal kalau kita belajar memaknai apa ilah,
Dengan Arab itu berbeda. Kita belajar tentang tauhid uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat, kan beda. Ya. Tapi dalam bahasa Indonesia sekali lagi tak memiliki padanan yang tepat, akhirnya diartikan dengan satu kata, Tuhan. Ya. Jadi begitulah problemnya antara terjemahan dengan bahasa aslinya. Atau seperti kata lain seperti Ahmad, Hamid, Mahmud. Ya. Kalau diartikan di Indonesia jadi apa? Satu kata aja, terpuji. Itu doang. Ya. Nah, sahabat, bahasa Arab itu memiliki kosakata yang memiliki sinonim dari setiap kosakatanya bisa ratusan jumlahnya. Nah, sebagai contoh misalnya menyebut kata singa misalnya. Nah, dalam bahasa Arab untuk kata singa saja, untuk mengartikan singa aja, itu ragam varian kosakatanya sangat banyak, bisa mencapai 800. Hanya untuk menggambarkan hewan yang bernama singa. Banyak sekali kosakatanya yang sepadan, yang sinonim di bahasa Arab. Untuk menyebut istilah pedang saja, itu bisa mencapai 300 kosakata yang menunjukkan makna yang sama. Gitu loh. Atau misalnya madu. Ya. Untuk madu saja bisa mencapai 80 kata yang berbeda-beda. Tapi masih memiliki kesamaan arti. Ya. Nah, itu yang luar biasa dari bahasa Arab. Nah, makanya kalau hanya membaca terjemahan Al-Quran misalnya, orang akan bilang ini bertentangan dengan ini, padahal efek dari kekurangan kosakata dalam bahasa terjemahan. Nah, makanya kita nggak cukup hanya membaca terjemahan, harus membaca original teksnya, harus membaca tafsirnya. Karena nggak bisa mengandalkan penerjemahan kata per kata, karena tidak dapat diterjemahkan secara pasti. Itu problemnya. Nah, kemarin saya baca di Quran Sindo, ya, ada hasil riset, ya, ada jurnal yang menyatakan bahwa paling tidak ditemukan kenyataannya, ini kenyataannya. Tidak kurang ada sekitar 2000-an kosakata bahasa Arab yang diadopsi dalam bahasa Indonesia. Masuk kosakata bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa Arab. Sampai hari ini masih kita gunakan. Saya ulangi, 2000-an kosakata itu masuk dalam bahasa Indonesia, serapan bahasa Indonesia, dan kita pakai dalam percakapan sehari-hari. Sampai hari ini. Bayangkan, 2000-an kosakata kita pakai sehari-hari. Ternyata berasal dari kosakata bahasa Arab. Jadi buat Anda yang alergi Arab, terimalah kenyataan ini. Ya. Ternyata banyak sekali kosakata berasal dari bahasa Arab. Nah, saya akan sebutkan di antaranya. Nah, sebentar saya buka catatan dulu. Kosakata yang populer digunakan dalam keseharian itu ternyata berasal dari bahasa Arab. Nah, ini. Ya, kan saya sebutkan ya kata-kata itu ya. Alam, adil, amanah, ahli, akal, adat, awal, akhir, asas, akhlak, alami, bandara, bab, batin, dalil, derajat, daulat, daerah, doa, fitnah, fasih, fajar, faidah, girah, hadiah, hakikat, hormat, hikmah, hewan, hukum, hakim, hadirin, hasil, kemudian jamak, jasmani, jumlah, janin, kabar, kuliah, khawatir, kursi, khutbah, kuat, kuburan, terus kisah, kerabat, lisan, logat, lazim, majalah, majelis, makna, masalah, maklum, makhluk, mustahil, musyawarah, mufakat, menara, muktamar, mujarab, maut, kaum, nasib, nikmat, naskah,
ahad, qadar, nikah, hasanah, rakyat, apalagi ya, insan, masih banyak lagi. Istilahnya banyak sekali ya. Ya, itu semua dari kosakata serapan dari bahasa Arab, bro. Jadi banyak sekali. Ya, jadi sudah diteliti ternyata tidak kurang 2000 kosakata yang kita pakai sehari-hari itu ternyata berasal dari bahasa Arab. Nah, maka kalau di terjemahan banyak ketemu tanda kurung, itu memang pasti dan harus. Ya, makin banyak istilah yang tidak ada padanannya di terjemahan, makin banyak juga tentu tanda kurung. Ya, itu yang kurang dipahami oleh si Uti. Nah, apalagi kalau selain terjemahan, ada juga tafsir di lembaran naskah yang sama. Nah, so pasti makin banyak pakai catatan kaki. Ya, sebagai penjelasan ayat asli dari kitab suci. Nah, jadi penjelasan tentu bukan kitab suci itu sendiri, bukan. Karena penjelasan adalah hasil analisis para ahli. Ya, sedangkan ayat asli itulah yang termasuk di kitab suci. Yang memang berasal dari wahyu dari Tuhan Sang Pencipta. Nah, itulah yang kitab suci. Kalau ada tambahannya yang bersifat penjelasan, sisipan, atau hal-hal lain yang diberikan oleh penerjemah, oleh para ahli tafsir, maka itu bukan termasuk kitab suci, ya. Bukan. Nah, makanya ada di terjemahan atau di tafsir tidak tersambung dalam bahasa ayat asli kitab suci. Harus dipisahkan sehingga jelas yang mana benar-benar ayat kitab suci dan mana sekedar tambahan atau penjelasan dari penerjemah atau penafsir. Nah, di Al-Quran itu terpelihara di mana letaknya catatan kaki, di mana letaknya yang namanya kurung. Nggak mungkin tersambung ke ayat yang original teksnya. Dia harus terpisah. Dengan begitu tidak tercampur aduk antara komentar, antara editor, antara terjemahan, antara tafsir, tidak tercampur dengan ayat aslinya. Gitu loh. Nah, beda dengan ayat kitab tetangga sebelah. Di original teksnya aja udah ada penambahan, ada sisipan. Yang sisipan itu justru masuk tersambung di kitab yang diklaim suci. Ada tanda strip, ada tanda kurung. Ikut masuk dalam ayat. Itu yang jadi persoalan. Jadi nggak bisa diterjemahkan, nggak bisa dibandingkan dengan Al-Quran. Karena Al-Quran kurungnya tanda-tanda baca tambahan tadi, penjelasan bukan adanya masuk di salah satu ayat, tetapi di luar. Yaitu ketika di terjemahan. Ketika di tafsir. Nah, memang di kitab sebelah mungkin di terjemahan kami nggak banyak tanda kurung. Betul, nggak banyak tanda kurung, tapi coba baca masing-masing versi. Baca masing-masing versi ya. Berbeda-beda, bro. Ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang beda arti. Nah, kan bingung yang benar yang mana gitu ya. Kenapa? Karena nggak disertakan original teksnya. Nggak percaya? Coba buka terjemahan Bible, kitab Yesaya pasal ke-7 ayat 20. Itu pernah saya review di video sebelumnya ya. Sekali lagi, kitab Yesaya pasal ke-7 ayat ke-20. Silakan dibaca sendiri ya. Saya nggak perlu membacakan lagi. Saya rekom aja ya. Atau buka 1 Yohanes 5 ayat 7. Ya, 1 Yohanes 5 ayat 7. Tentang 3 yang bersaksi itu. Coba Anda baca masing-masing versi. Anda buka di Alkitab Sabda, karena di situ bisa lihat berbagai versi dijelaskan. Nah, Anda baca sendiri deh. Lalu Anda pertanyakan, ini yang benar yang mana? Kok beda-beda? Bingung, aslinya apa coba? Nah, kok bisa diterjemahkan beda-beda? Nah, ini jadi pertanyaan saya. Gimana tuh menjelaskannya? Ya kan? Nah, ini nanya beneran loh ya. Nanya beneran. Ya, bukan menyimpulkan tapi nanya beneran saya. Mana yang benar? Kok terjemahannya beda-beda? Ya. Nah, kalau Al-Qur'an mau diterjemahan versi bahasa apa kek, ayat aslinya sama. Kenapa?
penjelasan-penjelasan tadi tidak ikut masuk dalam ayat. Kecuali di terjemahan ya. Ya, nggak bisa campur terjemahan dengan ini di satu ayat yang nggak bisa ya. Al-Quran tetap terpelihara ya. Jadi terjemahan yang harus menyesuaikan dengan ayat aslinya, bukan sebaliknya ya. Jadi kalau si Uti menyebutkan Al-Quran dan terjemahannya itu sama saja, saya pikir ini penalaran yang sangat-sangat jongkok. Yang sangat jongkok yang dipentaskan oleh seorang apologet oten. Nah, mungkin dia terpaksa ya mengatakan begitu, karena memang kitabnya udah tak memiliki naskah asli yang jelas, makanya tak disertakan dalam terjemahan. Ya, kenapa saya katakan begini? Ya, karena kenyataannya demikian. Coba, saya selama ini belum pernah nemu berdampingan antara original teksnya dengan yang terjemahannya. Ya, mungkin saya yang pasti saya juga akui bahwa bukan nggak ada, pasti ada. Tetapi saya belum menemukan itu. Kita lihat di mana-mana di online, bukan online, nggak disandingkan tuh original teksnya dengan terjemahannya. Nah, jadi wajar ya, karena emang nggak disertakan jadinya problem juga buat Uti. Atau bahkan mungkin di kitab yang diklaim sebagai original teks justru berbeda dengan terjemahan yang beredar sekarang. Artinya kalau disandingkan itu malah jadi problem besar, bisa jadi ya, bisa jadi. Nah, tolong dibantah apa yang saya nyatakan bahwa kenapa nggak disandingkan itu, saya pikir ada kemungkinan antara original teks dengan terjemahan sangat mungkin berbeda. Sehingga jadi problem besar kalau disandingkan. Langsung dibandingkan, yang ini kosong kok ini ada ayatnya. Kan bingung ya, di terjemahan ada, di original teksnya kosong. Gimana tuh menjelaskannya? Mau profesor yang paling botak pun bingung ya, gimana menjelaskan, disandingkan nih, ini ayat original teksnya, yang ini terjemahan, di terjemahan ada ayatnya, di original teks nggak ada. Coba, gimana menjelaskannya tuh? Dijamin bingung, ya. Bingung pasti. Tapi kalau Anda nggak bingung, ya silakan jelaskan ke saya. Bagaimana menjelaskan di original teksnya kosong, di terjemahannya ada, tapi disandingkan dalam satu lembar. Coba, gimana menjelaskannya? Siapa tahu Anda jenius. Ya, pasti oleng lah ya menurut saya seperti itu. Nah, terus kalau seandainya seperti itu disandingkan nih antara original teks dengan terjemahan. Terus ada jemaat nih nanya ke pendeta, Pak Pendeta, ini ayatnya ini tadinya kemana? Ngumpet di mana, nyelip di mana? Kok dulu nggak ada, tiba-tiba sekarang nyelip dan mengisi kekosongan. Coba siapa yang bikin nih? Gimana kira-kira jawabannya? Mungkin akan dijawab begini. Ini kira-kira. Mungkin. Oh gini, proses pengumpulan sangat lama. Awalnya versi gini, ratusan tahun kemudian ditemukan ayat yang lain. Akhirnya disisipkan. Nah gitu sampai sekarang. Bisa kan? Bisa. Saya juga pernah dengar ada yang menjelaskan seperti itu. Bahwa proses pengumpulan ayat-ayat itu begitu lama. Sehingga mungkin dulu ya awal-awalnya ketika udah ditulis di original teksnya itu, ayat yang baru ini belum ada. Belakangan baru disisipkan gitu ya. Alasannya pakai seperti itu. Nah, jadinya kan saya mikir kalau begitu. Berarti ayatnya berubah-ubah dong ya. Ayatnya berubah-ubah. Bisa jadi sampai sekarang nanti akan masih ada tambahannya lagi. Ya nggak? Sangat mungkin. Tiba-tiba nanti tahun sekian itu akan ketemu lagi ayat baru, masukkan lagi. Nggak selesai-selesai. Nah, kalau kata Uti di tahun 1960-an yang tadinya catatan di pinggir lalu dimasukkan. Jadi satu ayat yang disisipkan itu. Coba berapa abad selisihnya? Ya, dari abad Jisamsu sampai sekarang tahun 2023. Masya Allah. Ya. Jadi sekali lagi berarti kalau seperti itu ada kemungkinan nanti nambah ayat lagi. Ya. Dan revisi lagi. Nah ini dengar-dengar LAI kan sudah mengeluarkan Alkitab revisi 2 ya. Revisi 2 apa revisi baru ya. Pokoknya ada revisi-revisinya gitu. Insya Allah revisi.
kitab suci edisi revisi. Ya, oke lah kita ya ucapkan selamat ya, selamat pada saudaraku di Kristiani karena sukses dengan mendapatkan kitab suci terbaru, yaitu kitab suci edisi revisi memperbarui kitab suci sebelumnya. Ya, gimana ya bahasanya? Ya gitu aja. Kalau koreksi kalau saya salah ya, koreksi. Ya silakan sampaikan di kolom komentar kalau pernyataan saya ini salah. Karena saya memahaminya seperti itu. Ya, bahwa sebelumnya ada kesalahan sehingga harus direvisi. Atau ya disempurnakan lah ya, lebih tepatnya. Ya, itu saja sahabat. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan memberikan pencerahan, memberikan informasi, dan jika ada pernyataan saya yang kurang tepat, sahabatku, saudaraku, seiman dan sekeyakinan maupun sebangsa dan setanah air, silakan koreksi di kolom komentar. Sekali lagi silakan sampaikan komentar yang cerdas dan beradab untuk mengoreksi, ya. Karena sebagai manusia tentu tidak luput dari kesalahan dan kehilafan. Tapi sampaikan sanggahan itu dengan bukti dan fakta bahwa apa yang saya sampaikan itu salah. Begitu. Jangan hanya ngamuk-ngamuk tetapi tidak menunjukkan salahnya di mana, koreksinya di mana. Itu sangat-sangat saya harapkan, sangat saya hargai. Ya, jadi berikan sanggahan, berikan tanggapan dengan cara yang cerdas dan beradab. Demikian, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.